micin di piringmu sebenarnya sedang menyelamatkan organ ginjalmu. Dan yang lebih gila lagi, sains membuktikan bumbu penyedap ini jauh lebih aman bagi tubuh daripada garam dapur yang Anda konsumsi setiap hari. Selama lebih dari setengah abad, dunia telah dicuci otak oleh sebuah mitos kesehatan yang tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Anda mungkin tumbuh dengan peringatan bahwa mengonsumsi monosodium glutamat, atau yang lebih dikenal sebagai MSG, akan membuat Anda bodoh, memicu sakit kepala, atau bahkan merusak sel otak Anda. Namun, jika kita melihat jauh ke dalam sistem biokimia tubuh manusia, kebenaran yang terjadi justru 180 derajat berbeda. Mari kita mulai perjalanan ini di dalam mulut Anda. Saat sebutir kristal monosodium glutamat menyentuh permukaan lidah Anda, ia langsung terlarut dalam air liur. Di sini, senyawa kimia ini terurai menjadi dua komponen sederhana, satu ion natrium dan satu molekul asam amino bernama glutamate. Lidah manusia tidak melihat ini sebagai racun. Sebaliknya, evolusi telah membekali permukaan lidah kita dengan reseptor khusus bernama T1R1 dan T1R3. Ini adalah reseptor protein G-couplet yang mendeteksi rasa dasar kelima, yaitu umami atau rasa gurih. Ketika glutamate mengikat reseptor ini, ia mengirimkan sinyal elektrik super cepat melalui saraf kranial langsung ke korteks gustatori di otak Anda. Sinyal ini diterjemahkan oleh otak sebagai pesan penting. Makanan ini kaya akan protein. Penemu fenomena ini bukanlah seorang ahli pemasaran, melainkan seorang profesor kimia dari Universitas Kekaisaran Tokyo bernama Kikunae Ikeda pada tahun 1908. Dia memperhatikan rasa gurih yang unik pada kaldu dashi tradisional Jepang yang terbuat dari rumput laut kombu. Dengan dedikasi ilmiah yang tinggi, Ikeda berhasil mengisolasi asam glutamat sebagai sumber rasa tersebut dan mematenkan proses produksinya di bawah merek dagang yang sekarang kita kenal sebagai Ajinomoto. Secara biologis, glutamat bukanlah zat asing. Tubuh kita memproduksinya secara alami setiap hari. ASI ibu kita bahkan mengandung glutamat dalam konsentrasi yang sangat tinggi, hampir 10 kali lipat lebih banyak daripada susu sapi. Ini adalah mekanisme alami mamalia untuk membuat bayi menyukai air susu ibu karena rasa gurih alaminya. Namun, perjalanan MSG di dalam tubuh Anda baru saja dimulai setelah Anda menelannya. Begitu makanan yang mengandung MSG masuk ke dalam lambung, ia merangsang reseptor glutamate di dinding lambung. Sensor ini segera mengirimkan sinyal melalui saraf vagus menuju otak, memberitahu sistem pencernaan untuk bersiap-siap. Lambung Anda merespons dengan meningkatkan produksi asam lambung dan mempercepat sekresi enzim pencernaan. Ini adalah proses persiapan tubuh yang sangat efisien untuk memecah protein kompleks menjadi asam amino yang siap diserap. Ketika glutamate sampai di usus halus, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Sel-sel dinding usus halus Anda, yang disebut enterosit, adalah sel yang sangat serakah akan energi. Alih-alih membiarkan glutamate diserap langsung ke dalam aliran darah, sel-sel enterosit ini menangkap hampir 95% glutamate yang Anda makan untuk digunakan sebagai bahan bakar utama mereka sendiri. Enterosit memetabolisme glutamate menjadi energi instan melalui siklus Krebs, memprosesnya menjadi karbon dioksida, laktat, dan asam amino lainnya seperti prolin dan aspartat. Ini berarti, hampir tidak ada glutamate dari MSG yang Anda makan yang benar-benar berhasil menembus aliran darah dalam bentuk utuh. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Banyak orang khawatir bahwa glutamate yang lolos ke aliran darah akan menembus otak dan bertindak sebagai eksitotoksin, zat yang merangsang sel saraf secara berlebihan hingga mati. Ini adalah argumen utama para penentang MSG. Namun, sains modern menunjukkan bahwa argumen ini sepenuhnya keliru karena keberadaan sistem pertahanan tubuh yang sangat ketat, blood-brain barrier, atau sawar darah otak. Sawar darah otak adalah jaringan kapiler dengan kerapatan seluler ekstrim yang menyaring zat-zat yang boleh masuk ke dalam sistem saraf pusat. Otak memproduksi glutamatnya sendiri secara mandiri dari glukosa dan asam amino lainnya. Otak Anda secara aktif memblokir glutamate dari luar tubuh agar tidak masuk ke dalam ruang ekstraselular otak. Konsentrasi glutamate di dalam otak diatur secara ketat oleh transporter astrosit yang bekerja seperti pompa penyedap otomatis, menjaga kadar glutamate tetap seimbang agar tidak merusak neuron. Jadi, makan micin sebanyak apapun tidak akan pernah bisa membuat otak Anda kebakaran atau membuat Anda menjadi bodoh. Lalu, jika secara biologis MSG sangat aman dan bahkan berguna bagi metabolisme usus, dari mana asal-usul fitnah medis yang begitu masif ini? Semuanya bermula pada bulan April tahun 1968. Sebuah jurnal medis terkemuka dunia, New England Journal of Medicine, menerbitkan sebuah surat pembaca yang ditulis oleh seorang dokter bernama Robert Homan Kwok. Dalam surat singkat tersebut, Dr. Kwok menceritakan bahwa dia merasakan gejala aneh seperti mati rasa di bagian belakang leher, kelemahan umum, dan palpitasi jantung setiap kali dia makan di restoran Cina di Amerika Serikat. Dia berspekulasi bahwa gejala ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah MSG yang digunakan di restoran tersebut. Surat santai tanpa metodologi penelitian ini ternyata memicu histeria massal. Media-media besar langsung membesar-besarkannya dan menciptakan istilah rasis yang bertahan puluhan tahun. Chinese Restaurant Syndrome, atau sindrom restoran Cina. Industri sains kala itu langsung mencoba membuktikannya dengan melakukan eksperimen yang cacat secara metodologi. Salah satu studi paling terkenal menyuntikkan MSG dalam dosis sangat ekstrim langsung ke bawah kulit tikus yang baru lahir. Hasilnya, tikus tersebut mengalami kerusakan otak. Namun, menyuntikkan MSG murni langsung ke bawah kulit bayi tikus yang belum memiliki sawar darah otak yang sempurna, jelas sangat berbeda dengan manusia dewasa yang memakan makanan gurih lewat mulut. Ketika uji klinis double blind yang ketat dilakukan pada manusia, di mana subjek tidak tahu apakah mereka mengonsumsi MSG atau placebo, gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, dan leher kaku tersebut tidak pernah terbukti secara konsisten. Kenyataan klinis menunjukkan bahwa sebagian besar orang yang mengaku sensitif terhadap MSG sebenarnya sedang mengalami efek nocebo. Efek nocebo adalah kondisi di mana seseorang merasakan gejala sakit yang nyata hanya karena mereka mempercayai bahwa apa yang mereka konsumsi berbahaya. Saat mereka diberi makan sup mengandung MSG tanpa diberitahu, mereka baik-baik saja. Namun,
Saat mereka diberi sup bebas MSG tetapi diberitahu bahwa sup tersebut mengandung micin, mereka tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala dan mual. Sekarang, mari kita lihat mengapa MSG justru bisa menjadi penyelamat kesehatan yang luar biasa bagi tubuh Anda, terutama bagi organ ginjal dan jantung Anda. Pembunuh senyap terbesar di dunia modern saat ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang secara langsung merusak pembuluh darah ginjal dan memicu stroke. Penyebab utama hipertensi adalah konsumsi natrium yang berlebihan dari garam dapur atau natrium klorida. Garam dapur mengandung sekitar 40% natrium berdasarkan beratnya. Sedangkan MSG hanya mengandung sekitar 12% natrium. Ketika Anda mengganti sebagian garam dapur Anda dengan MSG, Anda secara drastis memotong asupan natrium harian Anda hingga 30-40% tanpa mengorbankan kelezatan makanan. Rasa umami dari MSG mengelabui otak kita sehingga kita merasa makanan tersebut tetap gurih dan memuaskan meskipun kadar garamnya sangat rendah. Ini adalah strategi medis luar biasa yang sekarang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO untuk menurunkan risiko stroke dan gagal ginjal pada populasi global. Fitnah setengah abad ini akhirnya runtuh di bawah beban bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Kampanye hitam yang awalnya didorong oleh prasangka budaya dan xenofobia di Amerika Serikat tahun 1960-an telah merampas salah satu alat paling efektif untuk kesehatan masyarakat global. Ketika Anda menikmati semangkuk ramen yang gurih atau masakan rumah yang ditaburi sedikit micin, tubuh Anda sebenarnya sedang melakukan simfoni biokimia yang sangat efisien, merawat kesehatan sel-sel usus Anda, menjaga kestabilan tekanan darah Anda, dan melindungi organ-organ vital Anda dari beban natrium yang merusak. Jika Anda terkejut dengan bagaimana sains dimanipulasi dalam kasus MSG ini, Anda wajib menonton video kami yang membongkar bagaimana industri gula menyuap para ilmuwan Harvard untuk menyalahkan lemak atas penyakit jantung.